Di video sebelumnya soal tesis Kiai Imad itu saya nyelipin pertanyaan tuh di akhir video. Cuma mungkin banyak pendukungnya Kiai Imad yang gak nonton sampai selesai, jadi nggak tahu kalau ada pertanyaan tersebut. Nah, di video ini khusus saya bikin untuk mengulang pertanyaan tersebut dan ada pertanyaan lain juga. Nah, pertanyaan saya adalah kalau memang pendukungnya Kiai Imad ini beneran ngaji, beneran tahu soal masalah nasab, nyari tahu, nyari informasi, meyakini berdasarkan data, bukan cuma sekedar intuisi aja. Saya mau nanya, pertanyaan saya yang pertama ini soal sama kayak di video akhir yang sebelumnya, di kitab atau tesisnya Kiai Imad itu, dia kan menjadikan kitab preferensi utamanya itu Syajarah Mubarokah. Nah, Syajarah Mubarokah itu ditulis ulang atau baru muncul di tahun 825 Hijriah. Yang nulis itu namanya Wahid bin Syamsuddin. Sedangkan karya tersebut katanya itu hasil karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu wafat tahun 606 Hijriah. Jadi selisih 200 tahun. Jadi kitab tersebut yang diklaim ditulis ulang oleh Wahid bin Syamsuddin itu tidak sezaman dengan era hidupnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, sedangkan manuskrip aslinya atau kitab asli yang dibuat sama Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sebagai bukti bahwa itu memang betul-betul karyanya beliau, itu nggak ada. Nggak ada bukti kuat yang mengatakan bahwa betul Syajarah Mubarakah itu adalah hasil karya dari Fakhruddin Ar-Razi. Ada kemungkinan si Wahid bin Syamsuddin ini cuma nyantumin nama beliau aja, sedangkan isinya itu bukan karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, tolong kasih tahu saya Wahid bin Syamsuddin ini siapa? Apakah dia seorang ulama besar? Dia berguru sama siapa? Di tahun itu dia apakah seorang ulama besar, seorang ahli hadis, ahli tafsir atau apa? Terus apakah ada manuskrip atau kitab asli dari Fakhruddin Ar-Razi pada kitab Syajarah Mubarakah tersebut? Karena sampai saat ini kitab tersebut masih diragukan sama para sejarawan karena tidak ada bukti dari manuskrip asli atau tulisan aslinya. Itu yang pertama. Ini penting. Kenapa penting? Karena kitab tersebut dijadikan referensi atau bukti data dari tesisnya Kiai Imad. Kok bisa kitab tersebut yang masih diragukan keasliannya dijadikan tesis atau data pembuktian terhadap batalnya nasab Ba'alawi? Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, pada saat Kiai Imad bikin tesis tersebut, apakah beliau melibatkan ahli nasab? Kalau memang beliau melibatkan ahli nasabnya siapa? Kalau memang beliau tidak melibatkan ahli nasab, apakah beliau sendiri sudah kompeten dalam pengertian ilmu nasab? Jangan-jangan beliau sendiri ternyata nggak kompeten dalam masalah nasab, atau nggak punya guru, nggak belajar dengan orang yang ahli dalam perihal nasab. Nah, lalu apakah Kiai Imad setelah bikin tesisnya tersebut dapat dukungan dari ahli nasab? Kalau memang ada, ahli nasab yang mana? Jadi pertanyaan yang kedua ini ada 3 bagian nih. Satu, apakah Kiai Imad belajar dengan ahli nasab? Kalau belajar, ahli nasabnya siapa? Yang kedua, apakah dia melibatkan ahli nasab dalam pembuatan tesisnya? Yang ketiga, apakah setelah dia bikin tesisnya tersebut ada ahli nasab yang mendukungnya? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga, saya nemuin ada nakobah, namanya nakobah Ansob Ashraf, yang dimana dipimpin sama Sayyid Auda Al-Kili. Itu adalah ulama atau lembaga nakobah yang juga membatalkan nasab Ba'alawi. Akan tetapi pas saya cek, ternyata si pemimpin nakobah ini itu cara berpikir atau ideologinya lebih mirip ke Wahabi. Kok bisa? Kok bisa Kiai Imad sepaham sama orang ini? Dan gak cukup sampai di situ aja. Ternyata argumennya Kiai Imad itu mirip dengan argumennya si Sayyid Auda Al-Kili ini. Jadi sampai ada yang bilang Kiai Imad itu sebenarnya plagiat. Tesis yang dia bikin itu nggak tok murni dari hasil pikirannya, tapi ngambil argumen dari nakobah ini
terus jadi tesisnya dia dengan sedikit tambahan. Nah, pertanyaan saya, siapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar ya, ulama besar yang terkenal yang mendukung tesisnya Kiai Imad? Kayak misalkan ulama besar yang mendukung Ba'lawi itu ada Syekh Ali Jum'ah, terus juga ada Syekh Ramadan Al-Buti. Nah, Kiai Imad ini siapa ulama besar internasional yang ngedukung dia? Jangan bilang Roma Irama ya. Jangan bilang Roma Irama. Jadi itu 3 pertanyaan saya. Yang pertama, kitab Sajarah Mubarakah tersebut ada nggak bukti valid bahwa itu betul karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi? Yang kedua, apakah Kiai Imad emang ahli nasab? Belajar nasab sama siapa? Dan ahli nasab mana yang ngedukung hasil tesisnya dia? Yang ketiga, isi tesisnya dia itu mirip sama isi argumen dari Nakobah Ansob Ashraf tersebut, yang dimana pemimpinnya Said Auda Al-Kili itu lebih berideologi atau cara berpikirnya lebih mirip ke Wahabi. Oh iya, satu informasi lagi, Sajarah Mubarakah itu pertama kali ditemukan di era modern ya. Pertama kali ditemukan manuskripnya itu oleh ulama Syiah. Kok bisa? Kok bisa Kiai Imad dia bikin tesis yang dimana tesisnya itu sependapat sama ulama yang cara berpikirnya lebih ke Wahabi, dan kitab referensinya adalah Sajarah Mubarakah yang ditemuin sama orang Syiah. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mana nih yang misalkan ulama NU atau ulama kayak Kiai Imad kan ngaku kalau gurunya Kiai itu bagus itu berguru kepada ayahnya Abu Ya Maliki, yaitu ke Said Alwi kan. Nah, kenapa nggak nyari pendapat yang sama dari guru-gurunya gitu, atau dari ulama NU juga? Kan Kiai Imam selalu bilang, ayo bangkit ulama pribumi, ayo bangkit orang pribumi. Kenapa dia sependapatnya sama orang atau ulama yang bukan pribumi? Ditambah lagi ideologinya lebih mirip ke Wahabi dan Syiah. Kenapa? Jadi 3 pertanyaan itu tolong jawab ya, pendukungnya Kiai Imad. Kalau emang kalian ngaji, kalian punya informasinya, kalian belajar dan nyari tahu soal tesisnya ini buktinya kuat apa enggak. Nah, yang saya tanyakan tadi itu berkaitan dengan tesisnya. Ya. Jangan cuma bilang di komentar tuh ngehujat, nyinyir, tapi nggak jawab. Kalau nggak jawab berarti ketahuan kalian emang cuma sekedar ngebenci Ba'alawi aja, tapi nggak ada bukti kuat kalau kalau pendapat kalian itu benar. Gitu sih. Tapi hebat loh. Saya tepuk tangan sama Kiai Imad, banyak orang yang rela jadi buzzernya. Saya nggak tahu itu buzzer berbayar atau sukarelawan gitu kan, tapi hebat. Di YouTube saya itu tiba-tiba muncul beberapa komentar yang pro sama Kiai Imad dan nyinyir ke kalangan Ba'alawi. Udah kayak buzzer pemerintah tuh, keren banget. Jadi itu ya, tolong dijawab. Terima kasih.